Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Di sini jumpa lagi dengan saya akan menjelaskan jenis-jenis modal ya. Di sini ada beberapa jenis modal yaitu yang berkaitan dengan bahasa Inggris tentunya ya. Modal adalah kata kerja bantu yang memiliki makna. Jadi sebenarnya dia itu kata kerja bantu, tapi dia memiliki makna. Di sini ada beberapa aturan ya dalam modal. Harus diikuti verb 1. Maksudnya diikuti bare infinitive. Bare atau verb bare itu sendiri, verb aslinya. Jadi tidak boleh verb in, tidak boleh verb to infinitive, tidak boleh diikuti verb 3, SES dan seterusnya. Tidak boleh ada dua modal dalam satu kalimat kecuali menggunakan similar. Similar itu persamaan gitu. Jadi nanti kita akan menjelaskan persamaan di sini juga. Seperti itu ya. Oke, bentuk-bentuk modal itu ya, seperti can itu dapat. Jadi could ini juga dapat, cuman bentuknya lampau gitu. May itu boleh, might itu boleh juga, tapi bentuknya lampau gitu. Must itu bentuk lampaunya had to, seperti itu. Shall, should itu bermakna akan. Will, would itu bentuknya akan. Ought to itu harus ya. Had better itu sebaiknya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa aturan, nanti tentunya digunakan untuk sendiri-sendiri ya. Maksud tujuan dari modal ini sendiri tergantung dari konteksnya, seperti itu. Can berarti dapat. Can digunakan ketika kita ingin menyatakan kemampuan, seperti itu ya. Jadi misal you can play the guitar itu. Terus yang kedua digunakan meminta izin. Can you visit my home? Can I visit your home? Seperti itu. Jadi izin dengan sopan. Yang ketiga digunakan untuk menyatakan kemungkinan. You can be true, kamu bisa jadi benar. You can be there, kamu bisa jadi di sana. Kamu mungkin di sana, seperti itu maksudnya. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk modal dari can. Fungsinya ya, fungsinya bisa untuk menyatakan kemampuan, digunakan untuk meminta izin, ataupun digunakan menyatakan kemungkinan. Jadi teman-teman bisa gunakan dengan menggabungkan verb ini sendiri atau verb yang lain dengan can ini sendiri. Yang penting adalah verbnya verb 1, tidak boleh verb additional atau tambahan. Itu. Yang kedua, could ini bermakna dapat juga. Di sini menyatakan ability atau kemampuan di masa lampau. Semisal my wife could sing English songs. Jadi istri saya bisa bernyanyi bahasa Inggris. Lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi dulu, sekarang tidak lagi gitu. Menyatakan ability di masa lampau, seperti itu. Yang kedua, untuk meminta izin dengan sopan. Could I sit beside you? Bisakah aku duduk di sampingmu? Jadi menyatakan izin dengan yang sangat halus kayak gitu. Not could tidak selalu berarti lampau. Ya, benar. Jadi itu menyatakan sesuatu yang sopan juga bisa. Jadi kita harus pintar-pintar melihat konteksnya gitu ya. Seperti itu. Terus may itu bermakna boleh ataupun mungkin. Satu, untuk menyatakan izin dengan sopan. May I borrow your book? Ini harusnya ada I ya. May I borrow your book? May I borrow your sandals? May I call you? Seperti itu. Itu izin dengan sopan. Yang kedua, untuk menyatakan kemungkinan. My father is at home now. Call him. He may take your call. Ayahku sedang di rumah saat ini. Coba telepon dia gitu. Teleponlah dia. Dia mungkin akan mengangkat teleponmu gitu. Seperti itu. Jadi menyatakan kemungkinan gitu. Untuk menyatakan doa dan harapan. May God bless you. May everything is under control. May everything be under control. Seperti itu. Jadi menyatakan doa atau harapan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, might itu boleh atau mungkin sama, tapi bentuknya lampau. Di sini tidak selalu ini ya bentuk lampau ya, menyatakan kemungkinan masa lampau. Di contohnya yang pertama, they may join the Zoom meeting last night.
mereka mungkin mengikuti meeting Zoom tadi malam gitu. Yang kedua, untuk meminta izin dengan sopan. Untuk meminta izin dengan sopan, might I borrow your motorbike tonight? Itu untuk menyatakan future. Jadi sama dengan quote tadi, tidak selalu bermakna lampau seperti itu. Ini sopan sekali, cuman jarang ini kita menggunakan might I gitu. Yang sering ya may I gitu. Seperti itu. Selanjutnya, mas itu harus untuk menyatakan keharusan. You must pray together. Kamu harus melakukan doa atau sholat atau beribadah bersama-sama. Kalau tidak, ada efek yang serius di dalam kehidupan, mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin you must go to the doctor. Jadi kamu sakit parah, terus kamu harus pergi ke dokter. Kalau enggak, terjadi hal-hal serius di balik itu, setelah itu gitu. Makanya dia harus menggunakan must gitu. Jadi strong obligation atau kewajiban yang sangat kuat gitu. Yang kedua, untuk menyatakan larangan, you must not smoke in this room. Jadi must not itu bukan tidak harus, tapi dia bermakna melarang. Kamu dilarang merokok di sini gitu. Jadi must not itu bukan harus tidak harus, tapi dia maknanya melarang atau dilarang gitu. Kamu dilarang, kamu tidak boleh merokok di sini seperti itu. Nah, terus negatifnya gimana untuk must not ini sendiri atau must ini sendiri? Dia memakai have to. Nih, bentuk negatif dari must adalah memakai don't have to atau doesn't have to atau needn't atau need not gitu. Misal, Mas I call you later, haruskah aku memanggilmu nanti? No, you needn't. Kamu tidak harus gitu. Seperti itu. Atau you don't have to, seperti itu. Itu yang benar malahan. Untuk must bisa diganti have to, has to, yang maknanya sama harus, seperti itu. Seperti itu guys. Untuk yang negatif sama bentuk negatif dari ini gitu. Bentuk negatif dari ini sendiri, dari must ini sendiri tidak menggunakan must not, karena must not sendiri berbentuk larangan, seperti itu ya. Bentuk interrogatif, pertanyaan menggunakan do atau does. Nih, jadi kalau subjeknya he, ini kan subjeknya he, makanya dia menggunakan does. Does he have to study online now? Apakah dia harus belajar online sekarang? Kayak gitu. Tapi kalau must kan langsung must he study online now, kayak gitu. Kalau have to, dia harus mencantumkan antara do atau does ini sendiri. Do you have to leave the school now? Apakah kamu harus meninggalkan sekolah sekarang? Seperti itu. Jadi tergantung dari subjeknya. Jadi relate ke tensi, seperti itu ya. Oke, lanjut. Shall itu bermakna akan, digunakan untuk subjek I dan we. Ini biasa di British ya. I shall go to class. We shall leave the school now gitu. Bermakna akan. Aku akan pergi ke kelas. Kita akan meninggalkan sekolah now atau sekarang kayak gitu. Yang kedua, menyatakan tawaran. Shall I call you later? Gitu. Di sini kalau shall I, di sini akankah saya memanggilmu nanti atau menelponmu nanti? Shall I cook for you? Akankah saya memasak untukmu nanti? Gitu. Seperti itu. Terus ada lagi should itu digunakan untuk lampau. Ini bentuk pasnya dari shall ini ya. I should go to class last night but it was raining. Jadi ini menyatakan bentuk anjuran seharusnya gitu ya. Menyatakan sesuatu yang digunakan di masa lalu. Aku akan pergi, maksudnya ya, aku akan pergi ke kelas tadi malam, tapi tadi malam itu sedang hujan gitu. Jadi gak jadi, menyatakan sesuatu yang akan dilakukan tapi gak jadi gitu. Yang kedua, menyatakan bentuk anjuran seharusnya. You should go to dentist because your cheek is braces. Kamu harus pergi ke dokter karena pipimu lebam. Semisal. Jadi bentuk anjuran. Jadi bisa juga bentuk anjuran. Jadi kita lihat konteksnya dulu gitu. Apakah itu menjurus ke anjuran atau itu menceritakan bentuk masa lampau yang tidak terjadi atau bagaimana kayak gitu. Kita harus tahu. Kayak gitu. Terus ada lagi would itu akan juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa lampau. I would like to meet you but rained. Aku pengen bertemu kamu, aku akan bertemu kamu, tapi hujan.
Nah, ini bentuk lampau, menyatakan hasrat keinginan. Nah, di situ terjadi enggak, karena hujan itu sendiri gitu. Jadi sama, hampir sama dengan should itu tadi. Kamu bisa menggunakan should ataupun would gitu ya. Terus yang ini menyatakan hasrat keinginan, she would like to swim, dia akan berenang. Seperti itu, bentuk biasa gitu ya. Yang selanjutnya yaitu would rather. Would rather itu menyatakan bentuk lebih suka gitu. I would rather sleep at home than camping. Saya lebih suka tidur di rumah daripada camping, seperti itu. Nih, auto itu seharusnya atau semestinya digunakan untuk saran atau nasihat. You ought to sleep atau you ought to sleep. Ini bacanya ought ya. You ought to sleep soon. Kamu seharusnya tidur cepat, seperti itu. Ini sama juga seharusnya atau semestinya digunakan untuk saran nasihat. Nih, I had better record my Zoom meeting. Saya seharusnya atau semestinya merecord Zoom meeting saya gitu. You had better bring your food. Kamu seharusnya atau semestinya atau seyogyanya membawa makanan-makananmu, seperti itu. Seperti itu. Thank you ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung penggunaan modal ini sendiri. Akan tetapi teman-teman bisa menanyakan ya di kolom komentar kalau seandainya masih bingung. Thank you for watching. Bye bye.